Pernah kepikiran gak sih, apa yang membuat masyarakat yang berbeda tetap dapat hidup berdampingan? Mungkin jawabannya demokrasi dan toleransi. Dan melalui video dokumenter ini, saya dan Matthew mewawancarai beberapa tokoh untuk mengetahui pandangan mereka terkait dinamika demokrasi dan toleransi di masyarakat kita. Baik, selamat siang Matthew dan teman-teman para mahasiswa yang terkasih. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, saya adalah Pastor Agustinus Hardono yang akrab disapa Pastor Dono yang bertugas di Gereja Katolik Paroki Santo Thomas Kelapa II Brimob. Menanggapi tentang pertanyaan ini yaitu tentang dinamika yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan seluruh hal-hal yang berjalan terjadi atau yang bersama-sama dialami oleh penduduk Indonesia saat ini, warga Indonesia secara khusus. Dinamikanya kalau saya boleh katakan itu sangat unik karena kita hidup dalam keberagaman. Dan dalam konteks ini soal kerukunan, toleransi, kemudian agama itu menjadi salah satu hal yang masih sampai hari ini dan saya yakin sampai untuk beberapa kurun waktu ke depan akan menjadi topik yang selalu akan dibicarakan terutama di Indonesia karena justru latar belakang Indonesia yang memang dari awal sangat beragam mulai dari bahasa, suku, keyakinan atau agama dan juga adat istiadatnya. Tapi eh, singkat kata saya berani mengatakan bahwa dinamikanya itu unik, menarik dan mari kita bersama sebagai putra-putri Indonesia ini merawat keberagaman, merawat perbedaan sehingga Indonesia semakin maju dan berkembang untuk ke depan, untuk kebahagiaan, keadilan dan segala kebaikan untuk hidup bersama. Itu yang bisa saya tanggapi. Terima Baik, kasih. selanjutnya kita langsung saja ke pertanyaannya. Untuk yang pertama, menurut Romo, bagaimana sih situasi beragama di Indonesia pada saat ini? Baik, kalau situasi beragama yang saya lihat secara general ya umum itu kondusif dalam arti dari 6 keyakinan yang diakui oleh negara, ada Islam, Katolik, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, ada Konghucu, dan juga tentu ada aliran-aliran kepercayaan yang juga turut diakui dan dilindungi, ada banyak sekali, adalah tadi bahwa semua berjuang bersama, semua berjalan bersama dalam arti dengan ranahnya masing-masing gitu. Yang Islam ya dengan caranya, yang Katolik, yang Buddha, semua dengan tata aturan atau cara berdoanya berbeda tetapi tujuan dan arah yang sama yaitu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan di satu sisi melalui agama ini justru kita yang berbeda-beda ini justru sering dalam beberapa kesempatan kita bertemu untuk entah berdialog, bersosialisasi, kemudian bertemu dalam banyak kesempatan untuk hidup berdampingan dalam keseharian atau bahkan di tempat kerja, di sekolah, di kantor, atau dalam ranah formal dengan pemerintahan dan para tokoh agama dan masyarakat semua berupaya yang terbaik untuk Indonesia ke depannya juga. Baik. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, dengan tanggapan yang tadi, apakah masyarakat Indonesia saat ini sudah mencapai titik ideal dalam toleransi beragama? Baik, kalau di eh, dalam tanda kutip ideal kata yang sederhana tetapi mau dibilang ideal atau belum tapi rupa-rupanya kalau saya lihat ya kita begini gitu. Situasinya kadang ada sedikit salah paham, kadang ada sedikit ya perbedaan, percekcokan, tetapi di satu sisi secara umum kembali lagi keseharian itu normal dalam arti kita itu hidup berdampingan sangat bagus gitu loh. Tapi tidak kita pungkiri bahwa ada beberapa kejadian-kejadian ya itu tidak kita menjadikan kita normalisasi tapi ya mari secara bersama-sama kita rajut perbedaan itu, kita tetap rangkul. Semoga hal-hal itu tidak terjadi berulang dan terjadi lagi di kemudian hari, tetapi ayo bersama-sama saling menghargai dan semoga kata ideal itu tidak menjadi semacam jebakan tetapi menjadi sebuah kata atau subjek yang sungguh-sungguh tercapai untuk saat ini atau nanti
Ya, ini PR kita bersama seluruh warga Indonesia dengan para pemimpin tentunya. Baik. Baik, tadi Romo bilang tuh untuk mencapai titik ideal dalam bertoleransi ya. Mm. Tapi seiring berkembangnya zaman di Indonesia, apakah di masa mendatang sikap toleransi masyarakat akan bertumbuh dengan baik atau malah sebaliknya? Baik, jujur tantangan selain perbedaan kultur atau mungkin latar belakang budaya atau jarak, karena Indonesia kan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, tidak mudah loh menyatukan. Apalagi dengan pertumbuhan atau perkembangan jumlah penduduk semakin padat, kemudian ada yang namanya kemajuan teknologi, contoh di bidang AI misalnya, artificial intelligence, tentang kecerdasan buatan ini juga menjadi salah satu topik hangat, menjadi berita bagus sekaligus sebaliknya, tapi perlu semoga kemajuan teknologi justru mempermudah, membantu orang untuk mengakses tentang cara-cara menghormati, menghargai atau bertoleransi atau mengembangkan imannya masing-masing. Itu salah satu sarana adalah dengan digitalisasi teknologi itu, yaitu penyebaran kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan melalui media sosial, kemudian melalui alat-alat canggih yang ada itu kita gunakan bukan untuk mengadu domba, atau kita gunakan untuk justru menggoreng isu-isu saling membenci ataupun justru gunakan sebagai sarana yang baik untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dari nilai-nilai setiap agama-agama yang ada itu sendiri, sehingga sungguh membantu untuk kita menjadi semakin dewasa dalam beriman begitu. Baik, dari semua tanggapan yang telah diberikan oleh Romo, Romo bisa memberikan kesimpulan apa mengenai dinamika toleransi beragama di Indonesia? Baik, sejatinya kalau untuk saya secara pribadi ya melihat, menurut saya toleransi itu oke, sangat penting. Tetapi di Indonesia sejatinya sudah tidak butuh dalam ranah toleransi ini, kita harusnya sudah melewati itu jauh-jauh di masa lalu gitu. Sekarang itu justru kita tidak berkutik atau berkutat di kata toleransi itu, tapi justru kita ke depan bersama mulai hari ini esok itu adalah jalan bersama sebagai sahabat perjalanan gitu loh, untuk menuju keselamatan bersama. Kalau dalam konteks agama ya masuk surga, ayo masuk surga sama-sama gitu, jangan sampai ya masuk surga hanya untuk yang Katolik, yang Islam, Kristen nanti enggak, bareng yang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ya bareng-bareng nanti. Tapi maka sebelum ke sana bareng-bareng itu ya kita hidup rukun berdampingan dulu gitu. Jadi arah ke sana itu ya benar-benar perlu effort khusus, perlu keterbukaan, kejujuran, dan juga kerjasama. Nggak bisa kita sendirian begitu. Nggak bisa agama A atau kepercayaan A mengklaim paling bagus, paling mulia dan sebagainya, terus menganggap yang lain tidak dan sebagainya. Tapi justru perbedaan itu menjadi sebuah kebanggaan gitu. Sama saya tutup contoh pelangi. Gambarannya paling gampang contohnya adalah pelangi. Pelangi akan sangat indah ketika warnanya itu beraneka ragam. Kalau pelangi itu hanya satu warna saja, misalnya merah atau hanya kuning saja atau biru saja, ya flat, tidak menarik. Tapi ketika ada warna merah, ungu, jingga, putih, ya kuning misalnya, itu menjadi indah. Dan itulah perbedaan itu sendiri, dan itulah dinamika beragama, dan itulah idealisasi sebuah keyakinan, keagama, kerukunan, kehidupan berbangsa sebagai satu bangsa Indonesia yang besar, yang maju, yang jaya untuk kita saat ini dan seluruh generasi-generasi mendatang. Kita bawa kejayaan Indonesia untuk kebersamaan, dan semoga keyakinan, adat istiadat, bahasa, dan agama yang ada ini justru mendukung semua itu, bukan jadi justru perpecah atau memecah belah, tapi justru yang akan menyatukan. Ya, itu. Terima kasih untuk waktunya, sukses untuk para mahasiswa yang masih berjuang untuk belajar dengan sungguh-sungguh, pergunakan waktu untuk tekun belajar, isi waktu dengan giat, dan percaya nanti akan menjadi mahasiswa yang sukses di kemudian hari untuk membangun Indonesia emas. Tuhan berkati kita semuanya. Keluarga
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Tisna Yulianti. Saya guru bimbingan konseling di SMA Negeri 13 Depok. Saya bergelar sarjana pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta. Titik ideal dalam bertoleransi. Kalau menurut saya nih ya, itu kan menurut saya secara pribadi. Kalau untuk titik idealnya belum, menurut saya sih belum ya, belum ideal sekali gitu. Tapi sepertinya kalau dilihat dari masa sekarang, mereka berusaha untuk bisa mewujudkan toleransi itu, apalagi sekarang Gen Z ya. Gen Z itu sepertinya lebih lebih toleransinya lebih lebih terlihat sekarang. Mereka sudah berusaha untuk bisa bertoleransi dengan sesama teman, walaupun itu berbeda genre. Kalau untuk ideal menurut saya belum ya gitu, tapi sudah ada usaha yang terlihat signifikan. Kalau itu kan untuk Gen Z ya, muda-muda. Kalau untuk yang kaum tua-tua atau milenial atau bagaimana? Kalau yang milenial sih mungkin juga sudah ada ya, tapi apa ya? Udah ada juga sama, mereka juga sama-sama ini, cuma mungkin karena kita di berita televisi itu banyak cerita-cerita yang agak suka kurang enak ya, apalagi kemarin ya mungkin beberapa kasus di televisi itu rata-rata dari kaum yang sebelumnya, misalkan apa namanya, kayak kemarin contoh kasus ya, ini nyetain contoh kasus ada di salah satu daerah, ketika dia ngerasa itu wilayahnya, akhirnya dia membuat pagar dan orang tidak boleh melewati daerahnya, padahal itu kan daerah umum gitu. Dan yang membuat batasan itu adalah bukan dari kaum Gen Z ya, tapi dari kaum yang sebelumnya gitu kan. Itu kan memberikan contoh kalau ya mungkin kaum sebelumnya ya 50-50 sih, ada yang sudah bisa menjaga toleransi, ada yang tidak. Tapi kalau kaum Gen Z sih kayaknya sekarang sudah mulai toleransi ya. Terlihat kayak misalkan sekarang kepedulian mereka tuh lebih lebih tinggi gitu. Kayak contoh lagi marak sekarang tuh kasus apa namanya, pocong. Nah, lagi kasus pocong lagi marak nih. Justru yang menemukan adalah kaum-kaum Gen Z kan, yang mereka berinisiatif untuk pasang CCTV lah, apa namanya, menciduk paksa, atau istilahnya kayak apa tuh, mereka memergoki secara langsung, mereka ngumpet di mana atau pakai cara apa mereka gitu. Jauh jauh lebih milenial mereka lah gitu gitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dan terakhir, Ibu ada harapan apa untuk tingkat toleransi masyarakat di Indonesia? Iya, sebetulnya kalau harapannya sih pengennya banyak ya, lebih ditingkatkan lagi toleransinya, apa namanya, kita kan negara yang beragam kebudayaan, adat istiadat, kebiasaan, terus kemudian suku bangsa kita beragam gitu. Nah, kalau bisa tuh pengennya harapannya sih ya, kita saling menghargai satu sama lain. Kita bisa tahu, oke, dia dari orang Jawa, ya memang bahasanya begitu. Orang Batak mungkin bahasanya suaranya agak lebih kencang, agak lebih memahami aja gitu loh, satu sama lain lebih lebih menghargai. Harapannya sih satu sama lain saling memahami kebiasaan, kelebihan, adat istiadat. Terus sekarang lagi masanya nih, anak-anak Gen Z lagi masanya kayak apa ya, kita yang ini selagi itu tidak melampaui batas ya, masih masuk di norma agama yang berlaku di lingkungan kita ya, kita hargai. Apapun keputusan itu ya kita harus hargai. Harapannya sih ya lebih lebih ditingkatkan lagi ya toleransinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Yudi Darmawan, jabatan sebagai Ketua RT 1 RW 7 Kelurahan Nanggawer Mekar. Baik Pak, terima kasih. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait toleransi di masyarakat. Yang pertama, apakah menurut Bapak toleransi di masyarakat kita sudah mencapai titik yang ideal? Baik, untuk yang pertanyaan ini sebenarnya kalau mengenai toleransi itu udah nggak perlu diperdebatkan lagi. Karena dari lahir pun kita udah terbiasa hidup dengan berdampingan dengan penganut agama lain. Dan selama itu tidak ada isu-isu yang digoreng, sebenarnya untuk masyarakat di wilayah ini aman-aman saja. Karena kita emang dari lahir sampai usia sekarang itu udah biasa berdampingan. Saya rasa sih udah nggak perlu diperdebatkan lagi toleransi itu, karena emang
dari udah lama kita hidup berdampingan dari berbagai suku, agama, dan golongan. Baik Pak, kalau gitu untuk pertanyaan kedua, apakah Bapak sendiri punya harapan untuk masyarakat kita ke depannya terkait hal toleransi dan saling menghargai? Untuk yang pertama selanjutnya, harapannya untuk yang ideal sih sebenarnya kalau kita lihat ya jangan gampang terprovokasi. Dari segi masyarakat saya, baik itu dari media sosial atau media mainstream gitu kan, karena sekarang itu ngelihat perkembangannya untuk membedakan antara hoax sama yang fakta itu sangat susah. Jadi kalau misalnya ada yang goreng-goreng masalah isu tentang toleransi, perbedaan agama, suku, ras, dan golongan itu sebaiknya lebih dipikir. Itu saja sih. Jadi kalau yang lebih ideal balik lagi ke individu masing-masing, jangan menutup diri karena kita hidup bermasyarakat, terlepas dari perbedaan kita tetap sebagai manusia saling menghargai dan saling bergotong royong dengan masyarakat yang lain. Terima kasih Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi dan toleransi adalah fondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui demokrasi, setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa. Melalui toleransi, kita belajar untuk menghormati perbedaan dan hidup berdampingan secara harmonis. Di tengah keberagaman yang ada, kedua nilai ini menjadi kunci untuk menjaga persatuan dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan kita.